Itu yang biru itu menunjukkan pada tahun yang bersangkutan lebih banyak duit masuk. Yang merah itu berarti banyak duit keluar. Berarti secara umum Indonesia itu memang lebih banyak menerima valuta asing loh daripada mengeluarkan tiap tahunnya. Menerima itu tidak harus karena berjualan, tidak hanya harus karena ekspor barang dan jasa. Diutangin juga dapat kan. Orang investasi ke sini juga dapat. Kalau dilihat begini, mengapa rupiah cenderung melemah dalam jangka panjang? Wong kita itu banyak dapat kok daripada keluar. Mohon maaf ini di era Pak Jokowi yang melesat kan. Di era-era sebelumnya jauh lebih banyak duit asing di sini dalam jenis ini dibandingkan duit orang Indonesia di luar. Tapi pelan-pelan yang biru nyusul, dan dalam 3 tahun terakhir sampai 2024 sampai September tadi lebih banyak duit Indonesia di luar. Dan ya mohon maaf ini kalau boleh menilai dibandingkan yang setara itu kan Kementerian Keuangan. Lebih informatif Bank Indonesia ya. Kalau kita masuk lamannya, data hasil lelang, tanggal lelang, dan di Kementerian Keuangan juga ada tapi tidak user friendly ya. Kalau bukan ekonom agak sulit nyarinya. Kalau di Bank Indonesia mudah. Ruang manuvernya Bank Indonesia itu sebenarnya menyempit. Tetapi pada saat bersamaan, bulan-bulan terakhir ini, kelihatannya Bank Indonesia yang bisa diandalkan karena pemerintah kesulitan kan? Jual SBN ke asing, asingnya wait and see. Ya masuk sedikit, keluar lagi, masuk sedikit, keluar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Webinar Bright itu mengangkat tema soal nilai tukar rupiah ya. Kita beri topik keseimbangan baru nilai tukar rupiah. Kita semua sudah mengetahui dalam beberapa pekan terakhir ya, kurang lebih 1 bulan berjalan ini, itu rupiah cenderung melemah. Kalau tidak salah masih di 16.320. Di paparan itu saya pakai sumber wise.com. Tentu kurs ini sedikit berbeda-beda dengan sumbernya, tapi tidak banyak. Di slide itu saya perlihatkan yang dimaksud dengan jangka panjang adalah yang grafik kiri ya, dari 95 sampai dengan Desember 2024. Yang tampak di grafik itu adalah kurs pada akhir tahun ya, 30 atau 31 Desember, bukan rata-rata setahun ya. Jadi bedakan ini, kadang informasi kurs itu informasi tentang rata-rata setahun atau informasi lainnya. Namun kalau dibuat grafik dalam jangka panjang begini, biasanya yang diambil adalah kurs akhir tahun. Jadi secara sepintas saja kita sudah melihat meski ada fluktuasi dan sempat relatif stabil di 2003 sampai dengan 2007, tapi tetap saja tren jangka panjangnya adalah melemah. Baik itu sebelum reformasi ya, kalau diukurnya 95-96 maupun setelah reformasi, tetap trennya adalah melemah. Sebagai perbandingan jangka yang relatif pendek tapi tidak terlampau pendek, yang di atas itu sebulan ya, sebulan terakhir dari wise.com, sementara yang bawahnya lagi adalah informasi lama ya, untuk sekedar kita mengingat pada masa krisis 97-98 itu perkembangannya begitu. Cuma itu adalah akhir bulan ya, jadi kalau ada kurs sempat 16.500-an itu kan bukan di akhir bulan, itu di pertengahan, sehingga tidak terlihat di gambar itu. Jadi semua orang kalau ketika terjadi pelemahan itu cenderungnya mengingat-ingat ini apakah bisa terjadi kembali seperti 98. Sejauh ini sih polanya belum menuju ke sana ya, tetapi kan kehati-hatian, mitigasi memang buat otoritas itu tetap perlu. Intinya dalam jangka panjang rupiah cenderung melemah. Dalam jangka pendek sebutlah sebulan, apalagi cuma seminggu, itu dinamika pasar itu berlangsung. Dalam kurun setahun fundamental itu penting. Tapi kadang kalau dinamika pasarnya itu agak volatile, itu memang dalam setahun itu bisa terjadi fluktuasi yang cukup luar biasa sebagaimana terjadi pada tahun lalu ya. 2024 itu sempat ada waktu menembus 15.000 dan di ujung tahun malah lebih dari 16.000. Kurang lebih begitu, itu fakta nilai tukar rupiah atas dolar Amerika.
Sebenarnya kita bisa juga menganalisis nilai tukar rupiah atas beberapa mata uang kuat ya, terutama yang punya hubungan dengan Indonesia, misalnya dolar Singapura, kemudian yen Jepang, begitu juga dengan sedikit banyak ada pound sterling ya. Tetapi beberapa mata uang kuat itu umumnya searah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tidak persis sama tapi searah. Jadi kalau melemah kita cenderungnya juga melemah terhadap mata-mata uang kuat itu. Begitu faktanya. Lalu apa sih sebenarnya yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar? Secara teoritis ya dolar itu adalah komoditas ya. Jadi dia diperjualbelikan. Karena itu nilai tukar itu adalah harga pada dasarnya. Nah, sebagai harga suatu komoditas atau suatu barang, si dolar ya, misalnya ini kita anggap dolarnya yang adalah barang komoditas, maka ya tergantung permintaan terhadap dolar tersebut dan penawaran terhadap dolar tersebut. Nah, kalau dalam bahasa awam ya penawaran itu ya kurang lebih ketersediaan, tapi tidak persis sebenarnya karena ada kata-kata permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi itu berupa kurva. Tapi untuk penyederhanaan pemahaman bisalah kita katakan penawaran dolar itu ya ketersediaan dolar ya di pasar domestik ya. Kemudian permintaan dolar di domestik, di pasar domestik ini khusus di Indonesianya, itu ya kebutuhan akan dolar gitu. Nilai tukar yang kita katakan tadi serupa dengan harga dolar, itu ya bergantung kepada dua faktor itu. Secara teoritis itu begitu. Nah, bagaimana dengan mempengaruhi permintaan, kebutuhan akan dolar? Ya satu yang lazim itu adalah kebutuhan untuk membayar impor barang dan jasa. Jadi kalau impor kan butuh dolar, sebagian besar dolar. Kadang kita transaksi dengan Cina yang paling banyak ya, mengimpor dari Cina, itu pun sebagian besarnya adalah dengan mata uang dolar. Nah, belakangan ini sudah ada perundingan-perundingan bagaimana mata uangnya bilateral, tapi sejauh ini ya dolar Amerika. Kemudian yang kedua itu arus modal asing keluar. Jadi maksudnya itu arus modal ini bukan modal asing ya. Jadi kan ada modal asing di Indonesia yang terutama dalam bentuk portofolio, artinya dia masuk ke pasar saham atau pasar obligasi. Pasar obligasi termasuk pasar surat berharga negara SBN atau pasar sekarang ada instrumen baru yang sudah setahun ya, sekuritas rupiah Bank Indonesia. Dia bisa keluar gitu. Jadi bisa untuk membayar cicilan utang luar negeri pemerintah, cicilan utang luar negeri swasta, atau tadi dia menjual surat berharga yang dia miliki kan keluar dia. Jadi ada permintaan terhadap dolar atas kebutuhan transaksi tersebut. Tetapi ada juga yang ketiga, yang ini yang malah agak jarang ya diberitakan oleh media populer. Ini kan peserta webinar saya ini baik yang langsung maupun yang nanti melihat di YouTube, biasanya kebanyakan jurnalis kan. Itu yang ketiga ini agak jarang ya diberitakan oleh publik, yaitu soal arus modal penduduk Indonesia keluar. Kan orang Indonesia itu ada yang investasi di luar, ya bisa buat investasi langsung, foreign direct investment. Jadi jangan salah ya, orang Indonesia yang investasi di Vietnam, di Cina pun ada konon, tapi yang agak kelihatan besar itu antara lain di Vietnam, di Amerika juga keluar kan dia. Kemudian juga mereka bisa membeli surat berharga negara-negara lain, US Treasury Note misalnya, surat SBN-nya Amerika. Orang Indonesia, orang ini bisa orang, bisa perusahaan ya, beli, itu kan keluar. Jadi kebutuhannya akan dolar ada, permintaan dolar ada didorong oleh itu. Dan khusus yang nomor 3 ini, kanal saya ini sudah beberapa kali mengangkat bahwa kecenderungannya makin besar tiap tahunnya. Hitungannya tiap tahun yang nomor 3 ini, bentuk nomor 3 ini sudah mencapai belasan miliar dolar ya, bisa dibayangkan ya. Jadi setahun ada sekian miliar dolar kebutuhan untuk transaksi nomor 3 ini. Nah yang keempat, yang permintaan dolar itu spekulasi di dalam dan di luar negeri. Spekulasi ini ya sebetulnya tidak harus berarti buruk ya karena memang pelaku pasar itu kan mencoba mencari keuntungan dari selisih kurs atau fluktuasi selisih kurs. Jadi mereka main dalam permintaan dan penawaran dolar. Jadi mereka ini membutuhkan dolar. Itu dari sisi permintaan dolar. Bagaimana dari sisi penawaran? Ya kalau kita populerkan disebut ketersediaan dolar. Ya yang pertama,
sepadan dengan yang nomor satu di permintaan, yaitu penerimaan ekspor barang dan jasa. Kita impor, tapi kita juga ekspor. Nah, kalau ekspor barang, kita memang cenderungnya lebih banyak daripada impor barang ya. Jadi surplus perdagangan kita secara barang. Tapi kalau di situ kan ada barang garis miring jasa. Kalau disertakan jasa, catatannya ada di current account namanya, transaksi berjalan. Nah, ini juga penting ya buat kawan-kawan media. Jadi ketika ada berita tentang kita mengalami surplus neraca perdagangan, harusnya cadangan devisa kita, dolar maksudnya ya terutama, itu bertambah. Tapi hati-hati, sebenarnya ada informasi tambahan, cuma bukan biasanya yang mengeluarkan itu Bank Indonesia. Kalau neraca perdagangan yang mempublikasi dan menghitung adalah BPS, Badan Pusat Statistik, tapi sumbernya sama dari Bea dan Cukai pencatatannya. Kalau ditambahkan dengan jasa, kita defisit ya masih cenderung defisit. Hanya 1-2 tahun kita pernah surplus. Dalam belasan tahun kita cenderungnya defisit. Artinya dari sisi pembayaran impor itu untuk kebutuhan dolar, lalu penawaran ketersediaan dari ekspor itu dalam hal barang dan jasa, kita sebetulnya lebih banyak membutuhkan dibandingkan kelebihan ya. Nah di sini juga mungkin nanti kita bisa bicara soal aturan untuk bisa hasil ekspor sumber daya alam, karena disinyalir kita punya ekspor, bukan disinyalir lagi, memang ada bukti-buktinya ya, bahwa kita memiliki ekspor sumber daya alam yang cukup meningkat beberapa tahun terakhir ini, tapi kok cadangan devisanya yang masuk itu tidak sebesar ekspor tersebut. Nah, sehingga ada aturan untuk dibawa masuk dan seterusnya. Itu terkait dengan faktor 1 ini ya, faktor 1 di permintaan dolar dan faktor 1 di penerimaan ekspor ini. Lalu faktor kedua, itu ada arus modal asing yang masuk. Tadi kalau di permintaan kan keluar, dia membayar cicilan kah, kemudian dia jual surat utang yang sudah dimiliki, dia bawa pulang, nggak jadi gitu, bukan nggak jadi ya, dijual itu SBN-nya misalnya. Kalau yang nomor 2 ini masuk, jadi dia bisa memberi utang kepada pemerintah, bisa memberi utang kepada swasta, memberi utang itu bisa pinjaman loan, bisa juga tadi beli SBN, kalau pemerintah, obligasi kalau swasta. Prinsipnya ada duit masuk, dolar. Jadi menambah ketersediaan dolar. Yang ketiga arus modal penduduk Indonesia masuk. Nah jadi kan tadi arus modal itu kan keluar masuk. Cuma faktor nomor 3 ini di penawaran dengan di permintaan lebih kuat di permintaannya ya. Kalau nomor 2 arus modal asing ini lebih cenderung banyak yang masuk dibandingkan keluar, namanya transaksi finansial ya. Cuma beberapa waktu terakhir ini juga agak melemah surplusnya. Tapi yang nomor 3 ini ya cenderung keluar, meskipun modal penduduk Indonesia itu kadang-kadang masuk. Nah, mungkin saya intermezzo sedikit, itu dulu yang disasar oleh tax amnesty ya, 1 maupun 2, bagaimana mereka bisa masuk. Kita tidak tahu nih sasaran kalau ada tax amnesty jilid 3, apa ada kaitan dengan sasaran mengarahkan agar sebagian dari modal penduduk Indonesia yang di luar itu masuk. Kita belum tahu. Nah, faktor keempat dari penawaran ini adalah intervensi Bank Indonesia. Nah, intervensi Bank Indonesia ini terutama sekali sangat signifikan di kondisi jangka pendek ya. Kalau jangka panjang sudah saya katakan tadi lebih karena fundamental. Tapi ini pun juga pengaruh. Tapi kalau jangka pendek sangat ya. Itu gambaran umum faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Jadi kalau disederhanakan faktor fundamental itu dikecualikan yang nomor 4 dari masing-masing ini ya. Kan ada 4 itu yang saya tulis di situ. Ini saya adaptasi ya, sebenarnya ini sudah lazim di berbagai buku ajar tentang ekonomi internasional ya. Yang nomor 4 itu dikeluarkan, 1, 2, 3 itu bisa dikatakan terkait dengan faktor fundamental. Tetapi faktor fundamental itu ditambahkan lagi, tidak hanya unsur-unsur atau faktor tadi, tetapi ada soal kelembagaan. Jadi biarpun ada permintaan, di satu sisi, di sisi lain ada ketersediaan, tapi ada soal institusional ya, bagaimana sistem pasar uang dan pasar modalnya, bagaimana sistem perbankannya. Pasar uang, pasar modal, sistem perbankannya itu sudah lebih maju, itu semua berlangsung dengan sangat cepat, terhubung, semua juga terkait dengan IT ya, big data yang membuat mudah lah. Jadi kalau orang mau menukar itu hitungan detik atau menit lah ya, sudah bisa. Itu faktor kelembagaan. Begitu juga apakah ada rintangan. Jadi kalau misalnya kita mau menukar dolar gitu, untuk kebutuhan ngimpor, faktor kelembagaannya itu rigid, ya itu kan juga mempengaruhi nilai tukar. Begitu juga kalau misalnya diberikan fee yang besar untuk penukaran oleh pihak bank, itu juga mempengaruhi. Nah Indonesia
dilihat dari sisi ini selalu mencoba semua negara, Indonesia termasuk, yang memiliki upaya untuk membuat rigiditas kelembagaan ini semakin dikurangi ya, sehingga luwes, fleksibel gitulah. Nah, cara analisis fundamental itu dihitung. Nah, lalu tadi yang permintaan penawaran tadi digambarkan dalam bentuk yang lebih teoritis. Ada yang disebut dengan pasar aset, ini khusus fundamental ya. Lalu yang disebut neraca pembayaran. Pasar aset itu kurang lebih adalah terkait dengan realnya ya, misalnya pertumbuhan ekonomi, lalu permintaan dan penawaran aset, lalu spekulasi dan likuiditas, kondisi dan stabilitas politik. Nah, di neraca pembayaran ini salah satu faktor fundamental yang penting. Itu ada soal subnya, transaksi berjalan, transaksi finansial, itu dua komponen dari neraca pembayaran. Tadi saya sudah sebut-sebut soal transaksi berjalan. Lalu soal posisi cadangan devisa, dan penting juga rejim nilai tukar dan devisa. Jadi Indonesia ini sudah sejak tahun 99 menerapkan rejim nilai tukar bebas ya. Jadi bebas itu artinya orang boleh memiliki, boleh menjual dengan bebas gitu, tidak bisa dirintangi, tetapi belakangan tetap ada aturan-aturan. Jadi bebas tapi ada hal-hal yang diatur. Nah, misalnya di HE itu, ya di HE itu kan sebenarnya jadi kayak pengecualian dari sistem devisa bebas. Jadi orang yang ekspor, terutama kan kasusnya adalah eksportir sumber daya alam, itu diharuskan membawa masuk ke dalam keuangan domestik. Aturan yang sementara ini 3 bulan, tapi ini sedang digodok untuk 1 tahun. Kelihatannya dalam minggu-minggu depan ini keluar aturannya. Jadi harus bawa masuk dulu nih, setahun di dalam, nggak boleh diparkir di luar. Itu kan berarti semacam diskresi dari aturan devisa bebas. Masing-masing negara punya aturan yang berbeda-beda. Sebelumnya Indonesia ini termasuk yang sangat bebas ya. Ini mulai ada upaya untuk mengaturnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau saya sebut faktor fundamental ya yang seperti gambar ini, maka kita harus bicara pertumbuhan ekonomi, kita juga berbicara tentang neraca pembayaran, kurang lebih begitu. Sedangkan yang kondisi paritas itu sama inflasi relatif. Jadi inflasi di Amerika bagaimana, inflasi di sini bagaimana. Kemudian tingkat suku bunga relatif, the Fed rate dengan BI rate, US Treasury note, SBN-nya Amerika dengan yield SBN kita, paritas suku. Tetapi kalau analisis yang lebih lebih ekonomis itu, ini pakainya paritas saya kira kita yang tertarik aja belajar lebih itu. Jadi tidak kelihatan sekedar nominal-nominal saja ya, ada soal paritasnya. Bagi yang sudah ini penyegaran, yang disebut dengan pasar uang itu adalah pasar yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, dan pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun ya. Jadi pasar uang itu pasar 1 tahun lah, dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Khusus pasar valuta asing berarti salah satu jenis dari pasar uang. Itu berkaitan dengan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 negara yang berbeda, tapi beserta derivatifnya. Yang dimaksud dengan derivatif itu ya ada transaksi forward, transaksi swap, dan sebagainya. Derivatifnya dari transaksi spot ya. Tetapi sekedar informasi, ini tidak mencakup penukaran banknotes, uang kertas yang diselenggarakan oleh money changer ya. Jadi di bandara itu kan kadang kalau kita jalan-jalan misalnya mau kemana itu kan bisa nuker. Atau kalau saya di Jakarta ya aktivitasnya itu kan masih banyak itu penjual, bukan penjual ya, money changer itu tidak masuk pasar uang. Kemudian transaksi tunai itu pengertiannya itu today, tomorrow, dan spot. Jadi 2 hari lah transaksi yang kurang lebih 2 sampai dengan 2 hari itu disebut tunai ya. Yang berjangka panjang, berjangka itu lebih dari 2 hari. Nah, contoh yang derivatif di pasar palas Indonesia ini sebenarnya di berbagai negara, tapi ini yang ada di Indonesia. Jadi kan tidak seluruhnya kita mengadopsi ya, tapi Indonesia ini tingkat kelembagaan dalam pasar uangnya sudah, ya bisa dikatakan sudah sangat maju ya kita termasuk. Di satu sisi maju ya, maju itu bagus artinya kita memang sebagaimana negara-negara lainnya ada forward, ada swap, ada option, ada cross currency swap, ada domestic non deliverable forward, macam-macam lah. Kalau saya ulangi lagi uraian yang tadi semi teoritis tadi, maka pertama kita jadi paham ya, dolar Amerika itu adalah komoditas, itu barang gitu aja lah, yang diperjualbelikan secara bebas untuk kasus Indonesia, di Indonesia, meski ada aturan mainnya. Nah, aturan itu memang mulai diperketat oleh otoritas ekonomi. Contoh yang paling populer adalah devisa sell ekspor di HE yang harus ditaruh 1 tahun, 3 bulan selama ini, tapi sedang digodok untuk 1 tahun.
di dalam, jadi nggak boleh dibawa keluar gitu atau diparkir di luar. Nah, maka sebagai pasar, sebagai komoditas barang, itu ada pasarnya, ada penawaran dan permintaan. Harga pun terbentuk dari waktu ke waktu. Namanya nilai tukar atau kurs, yaitu harga. $1 itu dibeli berapa rupiah atau dijual berapa rupiah, kan begitu. Jadi kita ini memang sering terbalik, saya aja sering terbalik ya. Kalau kita menyebutnya harus kurs rupiah terhadap dolar atau kurs dolar terhadap rupiah, ini harus hati-hati ya. Terbalik nanti kan. Transaksi yang terbesar di dalam negeri sejauh ini, tapi ini informasi yang mungkin perlu diperiksa ya. Ini saya sudah beberapa lama ini menyatakan ini. Itu spot ya, tunai atau transaksi seketika. Tunainya ini sampai 2 hari ya, jangan tunai seperti di pasar tradisional 1-2 hari itu tunai. Namun beberapa yang berupa banknote, uang kertas itu enggak ya, money changer tadi tidak besar. Spot pun masih terkait dengan surat-surat. Informasi yang dulu saya pernah kaji, tapi saya tidak tahu yang sekarang, itu transaksi spot itu kisaran 1-2 miliar per hari ya, dalam kondisi normal. Nah, selain spot itu ada transaksi forward, jadi transaksi yang forward yang mengacu transaksi real. Forward itu artinya adalah semacam membeli atau menjual di waktu yang mendatang, tapi ada underlying transaksinya. Jadi karena saya harus bayar impor di 3 bulan yang mendatang, saya belinya sejak sekarang gitu. Maksudnya belinya bukan saya beli, perjanjian beli, kira-kira gitu ya. Dengan kurs berapa itu forward, tapi terbalik juga bisa. Jadi terbalik karena kita menjual juga bisa. Itu instrumen ya, instrumen di pasar uang forward. Yang mengacu pada underlying, ada transaksi realnya gitu. Tetapi ada jenis forward yang tidak ada kaitannya dengan transaksi real. Jadi saya berjanji membeli atau menjual, bukan saya, maksudnya dua belah pihak. Itu ya boleh saja ya akan membeli 3 bulan mendatang ya dengan harga dengan rupiah 17.000 misalnya dan seterusnya. Nah, itu namanya non-deliverable forward (NDF). Terjadi di pasar domestik maupun di luar negeri terhadap rupiah ya. Disebut DNDF ya, non-deliverable forward ya. Nah, kalau DNDF berarti domestic non-deliverable forward. Jadi pasar domestik. Nah, menariknya sebelum tahun 2018 ini nggak boleh di Indonesia. Hanya terjadi di pasar uang luar negeri terhadap rupiah. Yang dulu besar di Hong Kong ya. Dengan Hong Kong kalau saya tidak salah yang besar. Karena itu spekulatif kan. Kalau yang forward tadi kan lebih berdasarkan memang ada kebutuhan untuk membeli kan. Karena ada pembayaran. Nah, semacam itu. Atau menjual karena nanti akan dapat kan begitu. Yang DNDF ini nggak ada, spekulasi. Nah, tetapi sejak 2018, saya tidak tahu persis tanggalnya, itu memang ternyata cukup besar pengaruhnya. Jadi kalau kinerja cadangan devisa adalah karena kinerja perekonomian, ya kita harus memperhitungkan kita dapat itu. Dan seterusnya. Kemudian kita bisa lagi melihat tadi $155 miliar itu terdiri dari apa saja bentuknya. Ada yang berbentuk emas moneter ya. Lalu ada SDRs dan RVF. SDRs dan RVF ini duit di IMF ya, mata uang IMF. Jadi tadi sudah saya katakan 6,2 ditambah tabungan wajib dan sukarela kita. Jadi kayak koperasi sebenarnya IMF itu. Kita kan harus memiliki simpanan wajib dan simpanan sukarela, saya sederhanakan ya. Yang sewaktu-waktu kita pinjam. Jadi kalau pinjam ke IMF di bawah duit kita di sana, sebenarnya kita pinjam duit kita sendiri kayak koperasi simpan pinjam. Hebat memang IMF ini. Karena itu banyak yang sudah mulai berpikir ini. De-IMFisasi atau de-world bangisasi ya kira-kira gitu. Tapi itu fakta. Itu cadangan devisa ya, dan diterima. Lalu ada uang kertas asing dan simpanan. Nah ini di dalam rekening-rekening bank di Indonesia tentu di bawah kontrol BI kan. Karena otoritas moneternya BI. Itu ada. Nah jumlahnya $42,25 miliar per Desember 2024. Nah, yang terbesar adalah surat berharga. Tapi hati-hati ya, surat berharga dimaksud surat berharga pasar uang, bukan surat berharga yang jangka panjang. Jadi liquid lah. Tapi kalau mau disederhanakan, yang sangat liquid seandainya BI intervensi ke pasar spot, itu tetap aja uang kertas asing dan simpanan. Itu yang paling liquid untuk intervensi. Sebagian surat berharga, iya ya. Tapi secara umum begitu. Ini untuk kita memperoleh gambaran, wah BI intervensi saja biar nggak 16.300, biar 10.000 sekalian ya. Nggak cukup duitnya untuk cadangan devisanya untuk intervensi segitu ya, bisa habis.
Ada cara menghitungnya tentu orang-orang BI. Tapi ini untuk gambaran saja. Sebenarnya di 2024 kita juga cukup kuat ya dari konteks uang kertas dan simpanan ya. Ada lah. Tapi ini juga dilirik oleh para spekulan ya. Jadi ini bisa dikeruk-keruk Mas ini. Kalau lihat begini. Itu dari sisi ketersediaan dolar di Indonesia. Disebut cadangan devisa dikuasai oleh Bank Indonesia. Ini agak sumir ya. Saya cenderung berpendapat bukan dimiliki, dikuasai. Tidak seluruhnya dimiliki Bank Indonesia. Kalau emas moneter dimiliki Bank Indonesia jelas. Mengapa demikian? Karena kan sebagian devisa itu kan miliknya pelaku ekonomi. Tetapi kalau disebut dikuasai benar, selama dia masuk dalam sistem keuangan domestik, yaitu kan menjadi instrumen moneter bisa. Sebagaimana kalau kita bayangkan bank umum ya bank umum itu kan nggak semuanya duit dia, tapi kan duit yang ada di dia bisa dia pakai untuk disalurkan untuk apapun, semacam itulah. Bank Indonesia itu adalah satu di sisi adalah otoritas moneter, di sisi lain dia adalah banknya bank kan begitu. Nah, naruh kita sebagai personal atau sebagai perusahaan kan tidak berurusan dengan Bank Indonesia, dengan banknya. Masuk ke soal faktor fundamental yang paling menentukan kita punya dolar berapa banyak, cadangan devisa namanya, itu adalah transaksi yang dicatat oleh neraca pembayaran. Mudah sekali memahami neraca pembayaran ini seolah adalah mencatat transaksi membayar dan menerima. Ya, anggap saja kalau rumah tangga itu ada dompetnya nih. Ya kan? Jadi kalau nerima ya masuk dompet, kalau membayar ya keluar dompet. Ya semacam itu dicatat oleh neraca pembayar. Tapi bukan jumlah isi dompetnya ya. Ini hati-hati. Hati-hati sekali. Beda ya. Karena neraca pembayaran itu adalah melihat arus flow namanya. Tadi kalau cadangan devisa itu adalah konsep stok. Konsep pada suatu waktu. Jadi ibaratnya kalau isi dompet itu stok kan namanya. Tapi kalau arus dompet selama sebulan, selama setahun itu flow. Nah, neraca pembayaran ini adalah catatan tentang arus atau flow. Nah, kalau dilihat dari tahun berapa itu saya gambar itu. Dari tahun 81 ya itu kalau nggak salah. Sampai 2024, tapi belum selesai 2024-nya, baru sampai triwulan 3 karena belum ada informasi dari Bank Indonesia, belum keluar NPI-nya. Itu yang biru itu menunjukkan pada tahun yang bersangkutan lebih banyak duit masuk. Kalau merah, tapi merah yang tipis-tipis saya nggak sempat ngasih warna ya. Yang merah itu berarti banyak duit keluar. Berarti secara umum Indonesia itu memang lebih banyak menerima valuta asing loh daripada mengeluarkan tiap tahunnya. Hati-hati ya, menerima itu tidak harus karena berjualan, tidak hanya harus karena ekspor barang dan jasa. Diutangin juga dapat kan. Orang investasi ke sini juga dapat. Nah, itu yang hati-hati. Tetapi bagaimanapun sebuah negara dengan surplus neraca pembayaran itu kan indikasi positif. Artinya kan duitnya banyak lah di dompetnya itu. Nah ini kembali tadi men-challenge pertanyaan saya di awal. Kalau dilihat begini mengapa rupiah cenderung melemah dalam jangka panjang? Wong kita itu banyak dapat kok daripada keluar. Nah, maka harus ada analisis yang lebih tajam ya dalam hal ini. Tetapi informasi lain dari gambar ini sebenarnya di beberapa tahun terakhir ini batang birunya itu kan makin rendah. Artinya sebetulnya surplus kita juga menipis. Keluar masuk asing jual neto saham, asing beli neto SBN, asing jual beli neto SRBI. Itu portofolio. Tetapi yang satunya ini posisi investasi internasional tetapi subnya investasi lainnya. Jadi posisi itu tadi dompet. Di dalam dompet itu dibagi 3 slot. Slot investasi langsung, slot investasi portofolio, slot investasi lainnya. Jadi dompet kan ada kantong-kantongnya di dalamnya itu. Nah, kalau yang tadi neraca pembayaran keluar masuknya. Nah, kalau ini isinya. Nah, yang menarik adalah investasi lainnya. Slot ketiga, justru lebih banyak duit Indonesia diparkir. Ini duit kalau ini ya. Diparkir di luar. Kalau dia diparkir di luar buat perusahaan di Vietnam nggak masuk ini, masuknya investasi langsung. Kalau dia diparkir di luar belinya US Treasury Note SBN Amerika, masuknya ke portofolio. Tapi kalau dia taruh di Hong Kong, di Singapura, dimanapun dia taruh, itu masuknya ini. Sebaliknya juga modal asing yang di sini, yang tidak investasi di langsung, tidak investasi di saham, di SRBI, ditaruh di lembaga keuangan Indonesia, itu masuknya investasi lainnya. Memang ada satu komponen dari pesawatnya namanya uang muka ya, uang muka dagang. Tapi saya ingin highlight ya, yang porsi simpanan itu besar, lebih besar dari utang piutang dagang.
Lihat yang biru itu, mohon maaf ini di era Pak Jokowi yang melesat kan. Di era-era sebelumnya jauh lebih banyak duit asing di sini dalam jenis ini dibandingkan duit orang Indonesia di luar. Tapi pelan-pelan yang biru nyusul dan dalam 3 tahun terakhir sampai 2024 sampai September tadi lebih banyak duit Indonesia di luar. Mungkin nggak dia ini bertambah? Ya mungkin. Dari mana tahunya mungkin? Ada duit kan di bank? Sayang saya tidak kasih slide-nya ya. Dalam kajian kami di Bright, ada duit di bank itu yang milik orang kaya. Orang kaya ini orang ataupun perusahaan yang besar. Bisa pergi juga dia. Bisa nambah yang biru ini. Dan hati-hati, yang orange ini juga bisa keluar. Nah ini yang menurut saya salah satu faktor yang sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah dibandingkan dua komponen lain. Karena dia sangat liquid ya. Jadi saya kira ini juga diketahui oleh Bank Indonesia. Nggak mungkin mereka tidak tahu tenaga ahli di sana. Mereka udah hafal lah dengan begini. Cuma kan tahu dengan bisa mengendalikan itu kan lain. Dan yang lebih penting instrumennya tadi sudah saya katakan banyak. Nggak hanya operasi pasar yang sifatnya spot begitu. Tapi tadi dia ikut di DNDF, dia ikut di forward yang lain, dia ikut di swap, dia bisa repo, dan seterusnya lah. Nah ini saya ambilkan saja. Contoh ini saya ambil dari penjelasan Bank Indonesia di lamannya ya, disebut instrumen OPT Palas, instrumen operasi pasar terbuka valuta asing. Ada spot, ada forward, ada swap, ada DNDF, ada TD Palas, term deposit Palas, SBBI Palas, ada SPBI baru ini, Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia, ada TD Palas Syariah, ada SOPBI, sukuk ya. Sebenarnya ada instrumen OPT rupiah, salah satunya SRBI. Saya tidak cantumkan di sini. Dia bertajuk rupiah, tapi kan penting juga karena ketika dia buat SRBI, SPBI itu surat utangnya Bank Indonesia ya, dalam bentuk palas. Jadi dia dapat palas, berarti masuk ke dalam negeri. Yang rupiah, betul dia sekuritas rupiah Bank Indonesia, tapi kalau yang belinya asing, kan dolar masuk juga. Dan tujuannya memang itu. Bagusnya Bank Indonesia ini menurut saya dibandingkan, ya mohon maaf ini kalau boleh menilai, dibandingkan kementerian yang setara itu kan Kementerian Keuangan. Lebih informatif Bank Indonesia ya, kalau kita masuk lamannya, data, hasil lelang, tanggal lelang, dan di Kementerian Keuangan juga ada, tapi tidak user friendly ya. Kalau bukan ekonom agak sulit nyarinya, kalau di Bank Indonesia mudah. Kita bisa lihat lelang tiap minggu, tiap 2 minggu, itu hasilnya bagaimana. Nah, jurnalis bisa itu, melihat itu. Dari seluruh penjelasan ini, saya mau menyampaikan juga sebagian informasi. Ya, ini sekedar untuk menggambarkan bagaimana mekanisme yang dijelaskan tadi. Ini misal adalah terhubungnya suku bunga dan yield ya, karena kita paling banyak nih berita media itu the Fed rate turun, diharapkan BI rate turun, diharapkan suku bunga kredit turun, kan semacam itu kita ngelihatnya. Ada lagi beberapa informasi di media seperti itu. Nah ini saya contohkan aja beberapa. Ini misal, selisih yield obligasi pemerintah antar negara di pasar keuangan kan ada. Yield itu suku bunga bersih ya. Jadi bunga bersih. Karena yang tertera itu bisa 5%, tapi bunga bersihnya bisa 6, 6,5 atau 7. Bagaimana kok bisa begitu? Karena harganya tidak dibeli 100. Jadi kalau dibeli 100 ya yieldnya sesuai dengan kupon. Tapi kan bisa di bawah 100, bisa di atas 100. Maka orang menganalisisnya adalah dari yield bunga bersih ya. Kupon Sun Indonesia ini yield yang saya maksud sebenarnya. Itu kupon Sun beberapa tahun, itu yield rata-ratanya kisaran 6-7. Tapi 1 tahun terakhir ini cenderung di 7, sudah nggak pernah ke 6 lagi. Menariknya, level 6 ya bukan 7, level 6 lebih sedikit, itu sudah lama kita ada di 2020-an, 21, 22. Nah, padahal pada saat itu, Fed rate bahkan sempat di bawah 2% loh. Di bawah 2 sampai 3 lah. Dan US Treasury rate ya di 3. Jadi selisihnya sebetulnya kalau BI rate itu padanannya adalah ada Fed rate. Fed rate itu bank sentralnya Amerika. Ini buat teman-teman jurnalis juga. Kalau yield SBN itu padanannya adalah US Treasury note ya. SBN-nya Amerika. Tentu diambil contoh yang misalnya benchmark 10 tahun dengan 10 tahun. Karena ini sederhananya membuat tadi yang punya duit tadi, aku mau pegang SBN, apa mau pegang SBN Amerika gitu sederhananya kan. Selisihnya yang dahulu-dahulu itu cukup lebar itu. Kalau misalnya 3 dengan 6 itu kan 3 ya selisihnya. Tapi jadi karena itu Indonesia ini termasuk yang sudah lama selisihnya.
agak jauh. Nah, ketika the Fed rate naikin suku bunga, lalu US Treasury juga ngikut naik, itu banyak negara yang pontang-panting ya, karena jadi tidak, daya tarik dia jadi makin lemah. Indonesia sebenarnya nggak sempat terpukul oleh itu. Mengapa? Karena kita sebelumnya udah terlalu jauh. Ya kalau saya mau ngeritik lebih gampang ya. Nah, kita dari dulu sudah jualnya tuh nggak bener gitu loh, bukan nggak bener ya, terlalu enak di orang gitu selisih itu. Maka tapi ternyata keuntungannya ketika yang lain kelimpungan, kita gapnya itu tetap masih memungkinkan Bank Indonesia dan pemerintah tidak harus menaikkan terlalu jauh, naik aja ke 7, yang lain bisa pontang-panting. Tetapi ketika the Fed rate ini bertahan lama di 5,5 dan sekarang turun pun pelan, dan ada informasi Trump ini membuat kemungkinan rencana turunnya lagi si the Fed rate ini lebih lama, butuh waktu. Dan yang penting US Treasury note-nya dia makin mendekat dengan the Fed rate. Ini agak beda ya, kalau Indonesia BI rate dengan yield SBN itu lebih tinggi yield SBN, tapi kalau the Fed rate dengan US Treasury note itu lebih tinggi the Fed rate biasanya. Tapi ini kan soal biasa, bisa saja ada perubahan nanti. Yang jelas US Treasury note menunjukkan niat ekspansinya pemerintah Amerika kan, narik karena dia butuh macam-macam. Nah ini goyang juga SBN kan, sampai ke 7, rata-rata 7 udah sulit kan turun. Karena itu kemarin ketika BI rate diturunkan itu kan kejutan. Kalau berdasarkan pola-pola berpikir yang selama ini terjadi, kita nggak nurunin BI rate. Karena kan si the Fed-nya belum nurunin, US Treasury-nya juga belum ada tanda-tanda turun. Tetapi ini kan soal pilihan kebijakan moneter. Saya juga belum bisa menilai benar atau salah tindakan itu, karena Bank Indonesia kan pertimbangannya nggak hanya ini. Nah ini kan pertimbangannya Bank Indonesia itu kan ada terkait dengan suku bunga perbankan, dengan sektor real, dan yang lebih penting ada lagi, kalau yield SBN terlalu tinggi itu kan beban bayar bunganya pemerintah kan tinggi nanti. Tentu kalau yield yang sudah di pasar sekunder itu nggak langsung berpengaruh, tapi kan mempengaruhi ketika pemerintah menerbitkan SBN baru kan ngikut yield yang sedang terjadi. Jadi tetap ada beban bunga ya di sana. Kurang lebih itu. Jadi sampai saat ini masih terjadi perdebatan ya. BI rate turun ini benar apa enggak? Tapi kalau 0,25 atau 25 basis point itu sebetulnya terlalu tipis untuk dianalisis. Kecuali Bank Indonesia berani sampai 75 ya, sampai nanti jadi 5. Nah itu baru serius dianalisis itu. Benar nggak? Kalau mau dorong sektor real cuma turun 25 basis point, saya kira enggak. Itu tapi urusannya tadi Bank Indonesia mungkin juga memikirkan. Nah sambil lalu ya, ada 2 yang dia pikirin menurut saya ya, saya tidak tahu. Karena Bank Indonesia kan memberi penjelasannya normatif kan. Satu tadi biar yield pemerintah tidak kemana-mana larinya. Dan yang kedua Bank Indonesia juga. Karena Bank Indonesia itu juga buat surat utang. SRBI namanya. Tadi ada lagi SPBI. SRBI itu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. SPBI itu Sekuritas Falas Bank Indonesia. Itu kan ditaruh dengan underlying SBN. Kalau BI rate-nya nggak diturunin, ini rate-nya SRBI ini juga tetap tinggi. Kemarin sampai 7,3 ya. Yield SBN di atas yield SBN. Kalau ini diturunin, sekarang udah mulai ke 6,95 atau 7 lah. Jadi turun. Nah, tentu agak teknis ini ya. Tapi biar kita membayangkan bahwa saya pun merasakan bahwa ini Bank Indonesia ini nggak tahu nih rapatnya bagaimana, tim ahlinya bagaimana, koordinasi dengan pemerintahnya bagaimana. Mungkin sangat-sangat serius di kondisi saat ini. Nah ini saya sampaikan juga, misalnya Bank Sentral Jepang tuh selama 1 tahun terakhir ini juga unik nih. Dulu dia selalu bunganya negatif tuh, sekarang mulai positif meskipun tipis ya di bawah 1%. Nah lalu yield sun yang tinggi, yang sudah bertahun-tahun tuh jadi pengaman ya. Indonesia termasuk yang terdampak minimal dari ulahnya The Fed selama ini. Tapi lama-lama juga masalah kan, ternyata membebani perekonomian Indonesia juga cukup besar kan. Nah maka kedepannya kita tidak tahu. Nah, biayanya yang sudah terjadi itu nilai tukar rupiah makin murah, rupiah terkoreksi ke kurs batas bawah yang cukup tinggi. Nah, ini agak kompleks ya. Tapi dari uraian saya ini sebetulnya ruang melemah maupun ruang menguat itu masih ada semua. Kita masih nunggu. Nah, untuk tambahan info ini, Bank Indonesia ini selama ini nggak besar utangnya. Utang luar negerinya ya. Kalau utangnya ya karena untuk pengelolaan moneter nggak masalah. Tapi yang khusus luar negeri kan pada pihak asing, biar untuk mengelola moneter juga jadi beban, dan ada beban biaya kan berbunga. Nah salah satunya SRBI. Jadi SRBI itu dibuat sejak September 2023, itu dengan maksud orang asing beli, itu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.
asing masuk membelinya pakai dolar. Jadi itu adalah faktor untuk memperkuat rupiah juga kan gitu. Supaya dia juga bisa terhubung dengan fiskal, supaya juga SBN tidak liar larinya, underlying-nya adalah SBN. Jadi setiap seri sekuritas rupiah Bank Indonesia yang kurang dari setahun, ada yang 3 bulan, 9 bulan, setahun, itu adalah harus atas dasar kepemilikan Bank Indonesia terhadap SBN. Nah, tapi ya akibatnya itu utangnya 27,15 miliar dolar. Lain kali kita bahas. Sebelum lebih jauh saya tunjukkan grafik. Jadi fiskal dan moneter ini makin erat nih, terutama sejak pandemi ya. Dulu ada forum koordinasi, sekarang pun masih ada. Tapi bolehlah saya menilai, dulunya lebih banyak basa-basi, sekarang kelihatannya benar-benar harus koordinasi Bank Indonesia sama pemerintah. Tentu ada kritik ya, ini kenapa Bank Indonesia yang lebih banyak manut sama Menteri Keuangan dibandingkan Menteri Keuangan manut kepada Bank Indonesia. Itu kan opini publik, kita tidak tahu rapatnya bagaimana. Tapi memang terkesan ada aspek itu. Lalu kondisi fiskal pemerintah ini memang sekarang tidak cukup sehat. Terlepas penjelasan Menteri Keuangan kayak apa ya, faktanya kan nggak terlalu sehat. Ruang fiskalnya sempit. Padahal pemerintahan baru ini ingin unjuk gigi toh, udah janji macam-macam harus dilaksanakan. Maka butuhnya lebih banyak lagi kan, maka harus berutang lebih banyak. Padahal utangnya pemerintahan Jokowi ini sudah memberatkan terhadap cicilan maupun terhadap bunga, kan begitu kondisi fiskalnya. Nah, Bank Indonesia sendiri sejak Covid itu sudah kebebanan ngutangi pemerintah gitu dengan cara membeli SBN-nya udah 25% lebih. Nah, artinya kalau dia diminta lagi, ini kan harus ada koordinasi kan. Kalau sampai separuh dari utang pemerintah oleh BI ya terbaca oleh pelaku pasar termasuk asing, saya kira rawan rupiah itu nanti. Nah, di sisi lain juga ada informasi ketiga yang perlu kita olah ya. Itu porsi penyaluran dana bank umum berupa SBN itu masih sangat besar. 18 atau 17%. Artinya bank itu pilihannya, kalau nggak nyalurin kredit, beli SBN. Nah, sekarang malah ketambahan lagi. Bank bisa beli SRBI. Jadi dia bisa menyalurkannya di SBN, bisa menyalurkannya di SRBI. Saya belum memeriksa ya, dalam klasifikasi pemilikannya SRBI itu masuk, kelihatannya termasuk ke surat berharga, bukan termasuk ke penempatan di Bank Indonesia. Karena penempatan di Bank Indonesia instrumennya lain. Nah, maka secara sederhana terjadi persaingan sumber dana pemerintah dan bank kan. Jadi orang yang punya duit, orang ini bisa perusahaannya itu milih nih, mau pegang SBN, mau naruh di deposito. Nah, sekarang bisa SRBI, meskipun tidak bisa langsung dia beli di Bank Indonesia, nggak bisa. Di pasar sekunder bisanya. Nggak boleh kan? Karena yang beli SRBI harus bank dan lembaga intermediasi saja. Dana kelolaan publik atas jaminan sosial. Nah, ini informasi tambahan. BPJS Ketenagakerjaan itu kelolaannya sudah hampir 800 triliun ya. Itu 75%-nya di SBN kan terhubung. Dahulu agak banget ya. Karena yang saya maksud ini sebelum era kedua Pak Jokowi lah. Di era Pak Jokowi ini banyak merubah struktur perilaku ya. Bukan karena disuruh juga ya. Karena menguntungkan. Kalau ditawari ya 7% daripada naruh di deposito 4,5% kan milih pegang SBN. Jadi si BPJS Ketenagakerjaan ini 75%-nya di SBN. Dari 800 itu. Lihat nggak keterhubungannya ini? Maka nanti polisi ketenagakerjaan itu juga harus memperhitungkan kalau terpaksa dia harus mengambil SBN ini rawan juga si SBN kan. Totally kepemilikan BPJS besar. Kesehatan sih ada tapi tidak banyak. Lalu juga dana pensiun. Nah, ini gambarnya begini nih. Bank Indonesia itu kurang lebih 26,2. Ini khusus SBN rupiah ya. Lihat asuransi dan dana pensiun itu 1.144 triliun. Di antaranya mereka tadi BPJS. Nah, lalu ada bank, ada asing. Nah, ini kalau kita gambar lagi grafiknya jadi begini dari tahun ke tahun. Bagaimana kepemilikan bank dan Bank Indonesia itu makin banyak di SBN. Maksudnya apa? Maksudnya ruang manuvernya Bank Indonesia itu sebenarnya menyempit. Tetapi pada saat bersamaan, sejauh bulan-bulan terakhir ini, kelihatannya Bank Indonesia yang bisa diandalkan. Karena pemerintah kesulitan kan? Jual SBN ke asing, asingnya wait and see. Ya masuk sedikit, keluar lagi, masuk sedikit, keluar lagi. Maka yang harus menggaransi adalah Bank Indonesia baik dengan cara membeli langsung, atau Bank Indonesia membeli lalu buat surat utang, asingnya masuk lewat SRBI. Lihat, biaya buat industri keuangan kita meningkat kan. Ini BI punya SBN, sebutlah yieldnya 6,8, 6,9, naik turun ya. Lalu dia harus buat surat utang. Bayarnya 7,2, 7,3 berarti kan ongkos dari sisi Bank Indonesia. Ya tentu bisa Bank Indonesia mengatasi itu. Tapi secara perekonomian
Kalau ini terus-terusin bukan indikasi bagus ya sebenarnya menurut saya. Nah kemudian kalau kita lihat ini asing, ya asing wait and see bener ya. Itu nilai birunya porsinya cuma kurang dari 15%. Dia punya hanya 14,5%. Tapi yang menentukan harga dia lead lah, bukan menentukan ya. Kalau memang benar kita tadi berdasarkan ini, Bank Indonesia dan bank, dan di antara bank itu yang paling banyak adalah Himbara, mengapa tidak pelan-pelan mengarahkan ke yield ke angka 5 atau 4 supaya nanti bayar bunganya rendah. Tapi ternyata yang sedikit ini yang lebih, apa istilahnya, mendrive harga ya. Kurang lebih begitu. Saya tambahkan informasi lagi supaya nanti kita bisa melihat ke ujung bagaimana kita melihat rupiah ke depan. Informasi sementara ini, data Bank Indonesia hingga 14 Januari ya, minggu lalu, itu posisi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia. Saya ulangi, SRBI itu adalah surat utang jangka pendek Bank Indonesia. Dilelang tiap 2 minggu. Sebetulnya tujuannya untuk asing. Tapi ternyata nanti kita lihat asing beli berapa. Itu totally utang Bank Indonesia itu 914,7 triliun. Tapi bukan dengan yang tadi grafik tadi ya. Grafik tadi cuma utang luar negeri. Yang SPBI 1,96 miliar. 2 miliar lah ya. Berarti itu di 32-an triliun saja. Lalu Sukuk masih kecil, lebih kecil maksudnya, 436 juta dolar. Nah, kepemilikan non-residen dari SRBI tadi 25% dari 914 itu. Jadi baru 25%. Nah, lalu selama tahun 2024 kemarin, itu yang asing itu beli neto di saham hanya 15,61 triliun. Jadi duit asing masuk ke pasar saham itu totally netonya hanya 15 triliun. Lalu di pasar SBN itu 37,938. Jadi sederhananya SBN tidak terlampau menarik ya. SBN rupiah ini terutama maksudnya. Nah kemudian yang di SRBI justru 167 triliun. Itu arus setahun ya. Kalau totally diadakan itu tadi 228. Selama 2025 yang sudah berjalan ini informasi hari Jumat tadi. Itu asing sudah jual neto di pasar saham. Jadi keluar. Lalu di SBN pun keluar. Nah di SRBI masih masuk. Lihat nggak ini kompleksitas ini. Kompleksitas persoalannya sudah sampai di situ ya. Maka sampailah kita kepada ujung ini. Bagaimana sih nilai tukar rupiah ke depan ini? Ya mungkin saya tadi menggambarkannya dari beberapa sisi ya. Bukan ini menyebabkan ini. Karena memang soal nilai rupiah ini bukan ini menyebabkan ini. Boleh saja untuk sebuah berita ya. Itu bisa. Kalau kan di beberapa media itu karena sentimen positif Trump ini naik sekian, ini turun sekian. Nah itu kan harian atau mingguan. Kalau bicaranya tahunan, ya mau tidak mau kita harus bicara fundamental. Kita harus bicara institusional. Dari sisi institusional ada soal instrumennya Bank Indonesia. Lalu dari sisi fundamental ada juga soal pemerintah. Dan dari sisi fundamental juga ada kelembagaannya bank. Nah maka saya kutipkan proyeksi nilai tukar rupiah. Pertama infonya kan dolar Amerika itu, ini di sini saya ambil dari data 27 September sampai dengan 13 Januari, berapa bulan itu? 4 bulanan ya, 4 bulan kurang. Itu menguat 9,53%. Ini saya kutip dari berita Bloomberg ya, Bloomberg Technos tanggal 17 Januari. Nah pada saat yang bersamaan rupiah merosot 7,6%. Jadi ada benarnya ini bahwa rupiah itu melemah, tapi tidak yang terburuk, tapi juga bukan tidak yang terbaik ya. Kalau DXY itu kan dari 6 mata uang kuat lain yang hubungan transaksionalnya dengan Amerika kuat. Jadi pound sterling, yen, Kanada, dan seterusnya ya. Ini dia menguat 9,53, kita tidak melemah sebanyak itu, hanya 7,6. Ini berita baik. Tapi juga berarti ada risiko, ada ruang pelemahan kan masih berarti dengan demikian. Itu cara bacanya.